Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 10 Juli 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, dan juga Roma 12 ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi hidup kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, sehingga ketika kami membacanya, kami juga mampu melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, dan Roma 12 ayatnya yang kedua. Di bawah perikop kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema yang membimbing kita adalah dosa dan kebodohan. Sekali lagi, dosa dan kebodohan. Di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hal-hal salah yang kita lakukan dalam hidup. Kita tidak terlepas dari hal itu. Tapi dalam hal ini, ketika kita membaca dalam teks bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana Daud menggambarkan bagaimana manusia di dalam kehidupan tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup. Bahkan tidak melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Allah. Dikatakan di ayat yang pertama bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini mau menyatakan bahwa seringkali manusia menyadari, bahkan berpikir bahwa sebenarnya di dalam hidup ini ia tidak bisa melihat Allah di dalam kehidupannya. Ini satu bentuk perbuatan yang jijik menurut Daud. Perbuatan yang busuk. Bahkan ketika tidak melihat Allah,
dan mengatakan tidak ada Allah. Mereka bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan diri. Seringkali sebagai manusia di dalam hidup ini, kita melihat diri sebagai orang-orang yang berpendidikan, tapi tidak mengutamakan bagaimana supaya hidup dengan Allah, bagaimana supaya hikmat dari Allah yang sudah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas itu diterima menjadi satu kebenaran. Tapi dalam hal ini bagaimana ketika sudah tidak melihat Allah sebagai yang hadir dalam hidup kita? Di ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bahkan dalam hidup kita, di dalam setiap laku kita, Tuhan memandang kita. Itu bagian dari bagaimana Dia peduli. Dia tidak meninggalkan kita dalam hidup ini. Dalam teks bacaan ini mau kasih tahu bahwa kita sebagai manusia yang berakal budi, yang diberikan karunia khusus untuk berakal budi. Dan bagaimana kita membuat itu sebagai bagian yang baik dalam hidup kita. Orang-orang yang berakal budi tentunya harus melakukan apa yang baik. Karena orang-orang yang berakal budi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu juga yang dikatakan di dalam Roma 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berakal budi. Tidak hanya bagaimana supaya kita jadi orang-orang yang pintar di dalam hidup ini, tapi juga orang-orang yang bisa melakukan apa yang Allah mau. Itu yang utama. Menjadi orang-orang yang kemudian mencari Allah di dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan kita yang kemarin sudah kita renungkan bersama-sama terkait dengan hikmat. Bahkan orang-orang yang berakal budi, jika tidak punya hikmat, itu sama dengan percuma. Karena kita tidak bisa melakukan yang baik menurut Allah. Karena hikmat itu ada hikmat dari atas dan juga hikmat dari bawah. Bagaimana keduanya itu bisa dipadukan dengan baik dan menghasilkan apa yang Allah mau kita lakukan bagi Allah dan juga bagi sesama. Maka dari itu Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, jangan kita menyeleweng ke kiri dan ke kanan, tetapi hari ini kita belajar untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Kita meninggalkan dosa yang sudah kita lakukan, supaya kita tidak lagi dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa, membuat pengetahuan kita menjadi percuma. Orang-orang yang berpengetahuan tinggi tapi hidup di dalam dosa, dia tidak punya nilai dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, tetapi juga hidup menjadi orang yang baik, orang yang benar,
itulah orang-orang yang kemudian menyatakan Allah di dalam hidupnya. Orang-orang yang akan ditinggikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi, mari kita terima firman Tuhan ini menjadi bagian yang baik di dalam hidup kita. Kita tidak meninggalkan Allah di dalam hidup kita. Dan marilah kita undang Roh Kudus sebagai upaya kita untuk terus berubah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa menuntun dan menyertai kami sehingga kami boleh mendengar sampai selesai. Biarlah semuanya ini menjadi bagian dari hidup kami untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati kehidupan kami di rumah, di dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.